Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Nak? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat, Sar. Alhamdulillah. Itu sehat merupakan rezeki yang tak bisa diukur-ukur ya. Jadi tidak lupa kita bersyukur kepada Allah, baik itu berucap, baik itu bersikap juga. Sholawat juga kita selalu iringkan ke Habibullah Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kita ketemu lagi pagi ini di subtopik yang baru ya. Tapi sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa semoga Allah memberikan berkah di setiap aktivitas kita. Berdoa masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, Nak, di pagi ini melanjutkan pembelajaran sebelumnya ya. Kita masuk ke subtopik baru, masih di bab yang sama. Subtopiknya mengenai persamaan laju reaksi. Dengan saya, guru pengampunya, Jam'an Fahmi. Ada beberapa indikator pembelajaran yang diharapkan kita capai setelah pembelajaran ini selesai. Yang pertama, siswa dapat menentukan order reaksi dari reaktan. Yang kedua, siswa dapat menentukan harga K ya. K itu adalah tetapan laju dalam persamaan reaksi. Dalam persamaan laju reaksi, siswa dapat membedakan grafik dari order reaksi. Dan yang terakhir, siswa dapat menentukan persamaan laju reaksi secara lengkap. Semoga ke semua indikator pembelajaran ini bisa kita capai. Nah, ini sedikit mengulas mengenai persamaan laju reaksi. Jadi, pada umumnya reaksi kimia dapat berlangsung cepat jika konsentrasi zat-zat yang bereaksi itu diperbesar atau reaktannya ya, atau reaksinya. Ini menjadi salah satu alasan kenapa di persamaan laju nanti yang ditulis itu hanya bagian reaktan saja ya. Kalau secara umum persamaan reaksi itu digambarkan seperti ini. Ada reaktannya A dengan B, sementara produknya C dengan D ya. Dengan masing-masing koefisien X dan Y ini koefisien dari reaktan, sementara P dan Q ini koefisien dari produk. Jadi dari persamaan tadi bisa kita ambil sekilas persamaan lajunya kurang lebih V sama dengan K dikali A. Kalau sudah pakai buka kurung tutup kurung siku seperti ini menandakan yang ditulis itu adalah konsentrasi ya Nak, konsentrasi si A dipangkatkan dengan koefisiennya. Maksudnya di sini adalah order reaksi ya. Kemudian dikalikan B dipangkatkan dengan Y. Ingat ya, kalau sudah pakai buka kurung tutup kurung siku maka dia menunjukkan konsentrasi. Keterangannya di bawah ini, V itu laju reaksi ya, sudah pasti. Satuannya jangan lupa, molar per sekon. Sementara K itu adalah tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan, tetapan laju juga bisa. Bagian ini satuannya nanti bergantung kepada berapa order reaksi. Ya, ada juga nanti soalnya mempertanyakan satuan dari tetapan lajunya ya, K-nya. Bisa saja order reaksi 0, order reaksi 1, dan order reaksi 2. Itu berbeda satuannya.
Sementara itu, yang bagian A dan B yang pakai buka kurung tutup kurung siku ini menunjukkan konsentrasi si reaktan. Satuannya sudah jelas ya, molar. Dan terakhir X dan Y itu adalah orde reaksi begitu. Kita lanjut. Ini indikator, salah satu indikator tadi yang saya sebutkan ya, makna orde reaksi ya. Kalian bisa membedakan. Kalau orde reaksinya itu 0 dengan ketentuan ya, sumbu tegak ini sumbu X atau Y, Nak? Kalau dalam matematika diagram kartesius sumbu Y ya. Sumbu Y-nya ini laju, sementara sumbu X-nya ini konsentrasi, maka didapatilah ada garis lurus seperti ini. Horizontal ya. Horizontal. Kalau ordenya 0 begitu. Kalau ordenya 1 bagaimana? Nah, kalau ordenya 1, maka dia membentuk garis lurus seperti ini. Seiring bertambahnya laju, segitu pula lah bagian konsentrasi. Kalau konsentrasinya ditambah, maka lajunya bertambah pula. Ini sudah kita bahas kemarin ya, di faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kemudian, yang ketiga, kalau reaksinya orde 2. Nah, awalnya cepat, lama-lama semakin ditambah konsentrasinya, maka semakin lambat. Oke, 3 nih ya, diagramnya atau grafiknya. Mohon diingat, kita ulang lagi. Ini orde 0, ini orde 1, kemudian yang terakhir orde 2. Oke. Kita masuk ke contoh. Bagaimana menentukan persamaan laju reaksi. Ya. Diketahui ada reaksi antara gas bromin dengan gas nitrogen oksida. Sesuai dengan persamaan reaksi. Udah dikasih tahu tuh persamaan reaksinya. Ya. Kemudian ada datanya. Data percobaan ya. Ada 4 percobaan ini. Hati-hati. Kita tidak boleh langsung mengambil koefisien di sini sebagai orde reaksi ya. Kita harus mengolah data ini dulu. Ya. Yang dimintanya yang pertama, menentukan orde reaksi terhadap NO. NO, nih, orde reaksinya berapa? Kemudian orde reaksi terhadap BR2. Kemudian persamaan laju reaksi. Ya. Next, orde reaksi total. Harga tetapan reaksi, yang K ini ya, yang tadi salah satu indikator juga. Kemudian bagaimana besarnya laju kalau konsentrasi NO-nya diganti nih, sama BR2-nya diganti dengan angka ini. Nah, berarti ada 6 pertanyaan dari 1 soal. Oke. Yang pertama dulu kita tentukan ya, orde reaksi terhadap NO. Orde reaksi terhadap NO. Oke, saya contohkan cara pengerjaannya. Nanti kalian kerjakan yang B ya. Saya tunggu ya. Yang B. Bagi yang sudah siap, boleh nanti ditunjukkan ke kamera zoom-nya bagaimana pengerjaannya. Saya contohkan yang A. Kita ambil datanya, karena yang dia minta itu adalah, yang A tadi adalah orde reaksi terhadap NO. Nah, kalau dia persamaan lajunya yang umum itu kan kurang lebih gini tadi nak ya, ada persamaan reaksi tadi V sama dengan, masih umum nih, K konsentrasi NO pangkat X ya. Satu lagi apa reaktannya? Konsentrasi siapa nak? BR2. Ya, kita misalkan orde reaksi CNO itu X, sementara BR2 itu si Y ya, begitu. Nah, kalau kita nanti mau mencari orde reaksinya, maka kita harus membandingkan data. Nah, perhatikan di sini dia, nah, caranya. Kalau kita mau mencari orde reaksi NO, maka
kita bandingkan data BR2 yang sama. Kira-kira data mana yang kita pakai? Kalau mencari order reaksi NO, maka ini ya, saya buat kata kunci ya. Gunakan data percobaan BR2 yang sama. Ini ya. Nah, nampak warna kuning ya? Nampak. Nah, kembali lagi. Nggak nampak? Enggak, Sir. Nggak nampak? Nggak jelas. Oke, kita ganti. Warna hitam saja ya. Saya tulis ulang. Gunakan data percobaan. Siapa yang sama saya bilang tadi? Percobaan? BR2, Sir. Iya, BR2 yang sama. Coba perhatikan data percobaan berapa yang BR2 yang sama, Nak? Nomor 2, Sir. Berapa dengan berapa yang sama? Data percobaan BR2 yang sama ini ya. 1 dengan 3. Bisa ya? Ini sama ya? 0,05 sama 0,05. Jadi cara perbandingannya begini. Oh ini kita tuliskan dulu. Kita gunakan data 1 dan 3. 1 dan 3. Nah, cara perbandingannya begini. Kita tetap gunakan persamaan laju reaksi umumnya. Berarti V sama dengan ya K konsentrasi NO X konsentrasi BR2Y. Gini ya. Nampak ya beda X sama Y-nya? Kok hampir sama ini. Oke. Karena kita menggunakan data 1 dan 3, jadi kita bandingkan. Ini buat pernya. Ini kita buat P1, ini P3-nya. Masih sama ya. K konsentrasi NO konsentrasi BR2. Oke. Nah, ini NO yang pertama, BR2 yang pertama. Percobaan pertama maksudnya ya. Yang ini NO percobaan dari yang ketiga. Ini percobaan yang ketiga. Sedikit saya ubah penulisannya. Ini ya, saya hapus. Kemudian saya perbaharui. Ini K per K. Ini NO per NO, BR2 per BR2, biar sama. Aduh. Sorry. Biar sama-sama berpangkatkan X ya. Ya ini sama-sama berpangkatkan Y. Itu maksudnya penulisannya ya. Nah, sisanya tinggal kita pindahkan datanya. V1 itu laju ya. Laju yang percobaan pertama. Berapa Nak nilainya? 6. Yang V3-nya berapa? Ini 24. Ya. Iya kan? Yes, terus K-nya, kan dia belum bernilai dan ini nilainya sama. Kalau suatu angka dibagi dengan angka, suatu variabel dibagi dengan variabel yang sama, maka hasilnya 1 kan. Tidak akan memberi pengaruh terhadap hasil perkalian, pembagian, dan seterusnya. Jadi NO yang pertama, yang berapa ini? 0,1. Nah, NO yang ketiga, nih, 0,2. Pangkat X, gitu ya. Terus BR2-nya bagaimana? Kita masukkan 0,05 per 0,05 pangkat Y. Perhatikan nih, angkanya sama ya. Kalau kita buat pembagian kan bisa dicoret ya, hasilnya nanti jadinya 1. Nah, kalau ada angka 1 pangkatkan dengan suatu variabel, ini otomatis
variabelnya itu bernilai 0 kan. Nah, ini pengetahuan eksponen itu ya. Nggak perlu saya bahas lagi ya. Berarti ini kita coret saja intinya. Ya. Kita coret karena tidak mempengaruhi perkalian. Terus 6/24 kalau kita sederhanakan, bagaimana nak? Sama-sama bagi 6. Jadinya berapa? 1/4, Sir. Good. 1/4. Ini kalau kita sederhanakan, jadi berapa nak? 1/2, Sir. Good. 1/2 pangkat X. Gitu ya. Terus ini bisa nggak kita ubah 1/4 ini? Bilangan pokoknya menjadi 1/2. Bisa nggak? Bisa, Bisa. Sir. Kuadrat, Berarti Sir. pangkat berapa jadinya dia? 42, Sir. Good. 42, Sir. Terus ini juga pangkat X. Dah ketahuan ya, X-nya berapa ya? Jadi X-nya? Berapa nak X-nya? 2, Sir. Iya, X-nya bernilai 2. Ya, 2. Nah, paham nak ya cara ngerjakannya ya? Coba dengan cara yang sama, kalian kerjakan yang B. Yang B itu ditanya adalah order reaksi siapa? Order reaksi si BR2. Ayo, coba kerjakan nak. Saya tunggu ya. Saya tunggu. Nah, ini aja yang saya tunjukkan screen-nya biar kalian bisa meniru. Oke? Satu ya, Sir.
Udah dapat nak? Berapa? 1, Sir. Tuh, semua dapat ya? 1, Sir. Ya, nilainya 1. Jadi kalau kita mau main cepatnya begini nak. Ya, begini cara cepatnya. Yang kita mau hitung tadi adalah order reaksi si BR2. Berarti kita cari data si NO yang sama. Data yang samanya adalah 1 dan 2 ya. Ini ya, sama nih ya. 0,1 sama 0,1 ya. Benar tidak? Benar, Sir. Ya. Jadi langsung saja, karena ini sama, nggak usah kita tulis lagi untuk menghemat waktu. Kita langsung bandingkan lajunya. 6/12. K-nya juga nggak usah kita tulis lagi ya. Tinggal bagian data yang beda. Yaitu 0,05 per 0,1. Jangan lupa pangkatnya, ini pangkat Y. Ini separuh ya. Ini juga separuh. Jadi kalian harus cepat bagian menyederhanakan angkanya. Nih. Cuma butuh beberapa detik kan, nak? Nah, biasakan kalian bisa menghitung seperti itu ya. Oke, bagian ini saya hapus. Karena yang B-nya saya pindahkan kemari ya. Berarti order BR2 itu jadinya, Orde BR2 itu jadinya adalah bernilai 1. Sama dengan 1. Terus yang C, dia nanya persamaan laju secara umum. Berarti yang ini, yang ini tinggal kita gantikan nilai X sama Y-nya. Kita tulis ulang. V sama dengan ya K konsentrasi NO, tetap ya. X-nya kita ganti dengan angka 2. Pangkat 2 berarti nih. Kemudian BR2-nya pangkat 1. Gitu ya. Paham sampai sini, nak? Paham, Sir. Iya, ini mudah sampai sini. Nah, yang D tadi apa yang ditanya ya? Yang D order reaksi total. Nah, order reaksi total masih mudah juga. Order reaksi total itu berarti kita tinggal menjumlahkan X sama Y. Ya. Adalah berapa, nak? X tambah Y? 3, Sir. Iya. 3, Sir. 2 tambah 1 ya. 3. Paham sampai sini? Iya. Paham, Sir. Ini kebetulan Paham. reaktannya cuma 2, nak. Nanti bisa jadi soalnya reaktannya itu ada 3. Jadi tinggal tambahkan aja semuanya ya. Itu order total. Nah, yang E tadi harga tetapan reaksi K ya. Nih, yang E. Ini kita mau cari tahu. Harga tetapan reaksi K. Oke. Di sini kita kerjakan. Saya geser dulu kameranya. Oke. Yang E harga K-nya berapa? Gitu. Jadi caranya kalau menghitung harga, kita langsung gunakan salah satu data aja untuk kita substitusikan ke persamaan laju reaksi yang sudah di bagian poin apa tadi? C ya, persamaan lajunya. Gunakan salah satu data aja. Kita gunakan data satu aja ya untuk kita substitusikan ke persamaan laju. Jadi kita gunakan data 1. Nah, persamaan lajunya tadi, V sama dengan K konsentrasi NO pangkat 2. Koreksi kalau salah, nak ya. Ini yang V1. Ini semuanya kita anggap menjadi V1 ya. Karena kita menggunakan data yang pertama. Ya, V1-nya berapa, nak? Berapa V1? 6. 6, Sir. Nilai K yang mau kita cari tahu ya. NO. NO-nya 0,1. Langsung pangkat 2. Jadinya 0,01 ya. 1. Good. Ini BR2. Pangkat 1. Dikali 0,05. Ayo bantu saya. Berapa nilai K-nya jadinya ini?
Ayo. 12.000, Sir. Yakin? Insya Allah, Sir. Oke. 12.000. Ya. Ini perhitungannya ya. Oke. Sedikit saya bahas masalah satuan jadinya. Satuan. Jadi kalau kita merunut ke satuan, nah, satuannya, kita balikkan kemari dulu ya, bersama lajunya. V itu, ini kalau kita bahas satuan ya. V sama dengan K konsentrasi NO pangkat 2, BR2 pangkat 1. Ini ya. V itu konsentrasinya kan, saya sambung kemari ya. V itu konsentrasinya kan, satuannya kan molar per sekon. K yang mau kita cari konsentrasinya, kemudian NO itu kan konsentrasinya molar ya, molar. Hanya saja dia pangkat 2 di sini. Kalau BR2 konsentrasinya masih juga satuannya molar. Ini yang mau kita selesaikan, ya. Internet nggak stabil. Molar dengan molar di sini bisa saling membagi, ya. Jadinya K-nya pindah. Ini nak, molar kuadrat ini pindah kemari. Jadinya K itu bernilai 1/m² sekon. Atau sama juga molar min 2 sekon min 1. Ini kalau begini persamaan lajunya ya. Beda nanti ordernya 0, ordernya 1 dan seterusnya. Begitu cara menentukan satuannya nak ya. Nah, terakhir yang diminta itu adalah si F. F itu kalau berapa nilai lajunya kalau konsentrasinya diganti. Konsentrasi si, coba kita lihat soalnya. NO 0,2, BR2 0,1. Kalau kita ganti laju dengan NO-nya itu 0,2 M, BR2-nya itu adalah 0,1 M. Berapa lajunya? Ini ya, ini minta. Balik lagi ke persamaan laju. V sama dengan K konsentrasi. Langsung ya kita substitusikan ya. Atau kita buat lagi. Buat dulu ya. Biar nggak bingung kalian. Oke, 1. Ininya yang mau dicari. K-nya udah dapat. K-nya berapa tadi? 12.000. Ya. Konsentrasi NO-nya kita ganti dengan ini. 0,2 ke pangkat 2. Berarti 4 kali 10 pangkat minus 2. Pas? Dikali 10 min 1. Berapa nih nak? Ini dengan ini habis. Berarti tinggal 12 kali 4 berapa? 48, Sir. 48, bukan 48 ya. Molar per sekon. Itulah ya, kira kurang lebih. Paham nak ya? Nah, kalau paham, ingat cara nilai K ini gunakan salah satu data ya, menghitung K ini. Kalau paham dengan cara yang sama, coba kerjakan ini. Atau minimal kalian foto atau gimana ya, screenshot dan sejenisnya. Ini soalnya. Soal latihan. Sedikit dirubah. Kalau di contoh soal sebelumnya, di sini dikasih tahu konsentrasi. Nah, untuk latihan soal ini dikasih tahu waktu reaksi. Kira-kira bedanya di mana, nah? Ada yang bisa jelaskan? Kira-kira bedanya di mana? Ada yang bisa jelaskan? Ayo, Aulia. Aulia Rahma. Kira-kira bedanya gimana, nak? Bedanya itu yang soal yang F, Sir. Soal yang F. Oke. Yes, Sir. Ya, itu jelas beda. Maksudnya jawaban tadi
belum mengarah kepada jawaban yang saya mau dari pertanyaan saya. Antara soal sebelumnya yang dikasih tahu laju, ya, soal sebelumnya dikasih tahu laju ya, laju. Sementara ini yang dikasih tahu waktu. Nah, bedanya pengerjaannya gimana nanti? Ayo. Ada yang bisa jelaskan? Nah, beda pengerjaannya itu adalah merunut kepada persamaan konsep laju reaksi di awal ya. V sama dengan perubahan konsentrasi yang dihitung tiap satuan waktu atau perubahan waktu ya. Artinya di sini laju itu berbanding terbalik dengan waktu. Jadi kalau sebelumnya kalian membandingkan antara V1 per V2 misalnya sama dengan dan seterusnya begitu ya. Di bagian waktu reaksi nanti terbalik menjadi sama dengan T2 per T1. Paham? Sampai di sini. Waktu menghitung order reaksi P-nya, jadi begini. Seharusnya untuk menghitung order reaksi P kan kita cari Q yang sama ya. Berarti percobaan 1 dan 2. Seharusnya kan V1 per V2. Ini ya. K konsentrasi P. P juga. Ini 1, ini 2. Ini pangkat X. Ya. Ini Q. Ini Q. Ini 1, ini kedua. Ini pangkat Y. Harusnya gitu ya, ini V1 ya. Tapi ini kita ganti. Karena yang dikasih tahu waktu. Berarti menjadi T2 per T1. Nah, tinggal kalian substitusikan. Ini kan nggak ada jadinya ya. Nggak ada. Selesaikan. Begitu ya, seterusnya ya. Kalau nanti menghitung X-nya itu, tinggal bandingkan aja nanti datanya. Data 1 dengan 4 kalian bandingkan, dapatlah nanti nilai X. Dengan sudah dikasih tahu berapa order reaksi P, berapa order reaksi Q, kemudian harga tetapan. Dan persamaan laju ya terakhir. Oke, begitulah kira-kira nak ya. Ini result saya. Jangan lupa berdoa setelah belajar. Sering-sering mengulang materi pelajaran sebelumnya. Persiapkan dengan baik ujian yang akan kalian hadapi minggu depan. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh japri saya ya langsung. Mohon maaf apabila ada kekurangan nak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.